Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 202410101083 dari kelas Data Mining C. Oke. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 3 Data Mining. Sebelum masuk soal, kita di sini mengimport terlebih dahulu modul-modul yang nantinya akan kita masukkan. Di sini kita membutuhkan 3 modul yang kita import. Yang pertama ada import nampainya SNP, kemudian import pandasnya SPD, import matplotlib by plot SPL. Untuk mempermudah di bawahnya nanti, kita jadikan variabel seperti ini saja. Lalu masuk pada soal nomor 1, masukkan iris CSV ke data frame. Yang pertama, kita melakukan terlebih dahulu upload pakai Google Colab ini. Kita import filesnya, kemudian di upload files ini, fungsi files uploadnya ini akan ada choose file. Lalu kita masukkan datasetnya yang akan kita gunakan. Nah, kita menggunakan, karena yang diperuntukkan pada soal adalah masukkan iris CSV, sehingga yang kita masukkan adalah dataset iris CSV ke data frame tersebut. Nah, kalau datasetnya sudah berhasil terupload, ini akan muncul seperti ini, 100% dan oke, lalu ini tandanya jika sudah seperti ini, sudah berhasil terupload. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana sih caranya kalau data tersebut sudah benar-benar terupload, yaitu kita bisa panggil datasetnya. Kita panggil datasetnya dengan cara menggunakan df, yaitu variabel data frame. Nah, habis itu print df to string ini, pd-read csv ini kita lihat ternyata sudah ada file iris csv-nya, yaitu kita sudah panggil sampel dari datasetnya. Ini tidak semuanya kita panggil, tapi cukup head-nya aja, yaitu sampelnya aja. Lalu kita menggunakan lagi print data frame to string. Ini kita memanggil untuk semua dataset semua data yang ada pada dataset iris CSV. Nah, karena kalau yang di atas ini cuma sampelnya, kalau yang ini keseluruhan datanya. Tuh. Ini kan datanya sama nih, 5149 4650. Tapi sampai data yang keempatnya saja, dia cuma minta head-nya aja. Lalu print df to string ini untuk ngeprint semua datanya yang ada pada dataset iris CSV ini. Versi TOSA, versi color, lalu sampai dengan Virginica. Oke. Lalu selanjutnya pada nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai dengan 1. V baru sama dengan V lama kurang V min per V max dikurang V min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Sedangkan V lama nilai data asli sebelum normalisasi. Lalu Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut, dan Vmin adalah nilai min dari kolom data tersebut. Nah, kita di sini menggunakan max dan min. Data tersebut ada 3 varietinya. Nah, variety ini yang ini nih. Nah, ini kan pada tabelnya ada kolomnya sendiri, variety yaitu ada setosa, ada versicolor, kemudian ada variety Virginica. Nah, masing-masing variety ini mempunyai kolomnya masing-masing. Jadi, per variety ini mempunyai 4 kolom. Nah, 4 kolom yang dimaksud itu ada kolom yang dipunyai setosa, ada sepal length, lalu ada sepal width,
ada petal length, dan kemudian ada petal width. Nah, nanti kita akan buat max min dari masing-masing kolom tersebut. Nah, langsung saja. Ini kita digarisin dulu variabelnya, itu SLmax. Variabelnya, SL ini maksudnya sepal length, yang max-nya terlebih dahulu. Lalu data frame-nya, DF ini. Terus ini sepal length nama kolomnya. Dan kemudian kita maxing, karena kita mau cari max-nya. Lalu kemudian karena kita nyarinya dari setiap kolom max dan min-nya juga, jadi sepal length-nya kita cari min-nya juga, sama kayak tadi data frame-nya, terus nama kolomnya itu sepal length, diminkan. Kemudian fungsi min max. Lalu ada pel max, ini variabel untuk petal length. Max, data frame-nya namanya petal length, fungsi max. Kemudian petal length yang min, df, nama kolomnya, kemudian fungsi min. Lalu ada SW, itu sepal width, max, data frame-nya, nama kolomnya sepal width, fungsi max. Kemudian sama, SW min, data frame, nama kolomnya, fungsi min. Lalu yang PW adalah petal width, yang max, data frame-nya, petal width, kita pakai fungsi max, dan kemudian PW min, data frame-nya, petal width, pakai fungsi min. Setelah itu kita normalisasi, kita gunakan fungsi for i in df index. Nah, df index ini maksudnya adalah datasetnya tadi. Nah, ini. Itu untuk manggil si datasetnya. Nah, devlog di sini itu bertujuan untuk menyeleksi atau mendapatkan sebuah baris atau kolom dengan label tertentu. Nanti kalau sudah di run, maaf, sebelumnya ini devlog, terus pakai i lagi, nama kolomnya sepal length sama dengan devlog i, terus sepal length lagi, nama kolomnya. Lalu ada SLmin per SLmax dikurang SLmin. Nah, ini seperti kita buat nyari si ini ya. Jadi kita masukkan ini ke sini semuanya dari sepal length, kemudian petal length-nya, kemudian sepal width-nya, kemudian petal width-nya. Lalu kita print data frame, tapi kita pengen lihat yang sampelnya aja nih, the head-nya aja. Setelah dinormalisasi, kayak yang di atas tadi kan, dia pengen print head-nya aja, jadi buat sampelnya aja. Jadi cukup dataset dari 0 sampai ke 4-nya, indeks 0 sampai 4-nya. Ini sebelum normalisasi, kemudian setelah dinormalisasi. Nah, ini perbedaannya itu setelah dinormalisasi komanya jadi banyak. Lalu tadi karena kita yang def aja, kita akhirnya print def to string-nya. Jadi buat ngeprint seluruh data yang ada pada dataset iris CSV-nya. Nah, ini kan 0 sampai 4. Tuh, 0,1944. 0,67 sama dengan yang ini. Nah, ini ngeprint seluruh datanya yang ada pada dataset. Dari Setosa, Versicolor, sampai dengan Virginica. Oke. Selanjutnya, pada nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, tadi kan kita sudah menormalisasi datasetnya. Sekarang kita cari centroidnya. Centroid itu dihitung dari seluruh data kolomnya. Di sini kita cari masing-masing dari variety-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini kan ada centroid dari variety Setosa. Maaf. Nah, dari setiap variety-nya ini kan terdapat 4 kolom, maka kita cari masing-masing kolomnya. Yang pertama, kayak tadi, SL ini, SL underscore Setosa untuk variabel sepal length underscore Setosa. Dimana data frame-nya df variety sama dengan Setosa.
nama kolomnya sepeleng pakai fungsi main atau min karena kita mencari rata-ratanya. Maaf. Lalu selanjutnya di print dan kemudian kita cari juga yang SW setosa atau sepal with setosa. Data frame-nya df variety sama dengan setosa, lalu kemudian nama kolomnya pakai fungsi main lagi. Lalu PL setosa, petaleng setosa, data frame-nya df variety sama dengan setosa, nama kolomnya petaleng dengan menggunakan fungsi main lagi. Lalu PW setosa itu petal with setosa, df atau data frame, df variety sama dengan setosa, dengan nama kolomnya petal with dengan fungsi main lagi. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada variety selanjutnya, yaitu variety versicolor. Sehingga ini centroid versicolor. Seperti tadi lagi ada sepal line versicolor, kemudian ada sepal with versicolor, ada petal line versicolor, dan ada petal with versicolor. Lalu selanjutnya pada variety selanjutnya itu ada centroid virginica. Yang pertama ada sepal line virginica, sepal with virginica, petal line virginica, dan petal with virginica. Kalau di print ini masing-masing dari centroid setosa. Yang pertama ini ada sepal line setosanya, lalu ada sepal with setosanya, kemudian ada petal line setosa, dan petal with setosa. Lalu selanjutnya sama berlaku yang sama pada variety versicolor dan variety virginica. Oke, selanjutnya pada nomor 4, masukkan iris testing CSV ke data frame. Menggunakan Vmin dan normalisasikan iris testing CSV menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Seperti tadi, from Google Colab, import files, lalu kita upload, files upload. Kita upload dulu dataset iris testingnya, kemudian apabila sudah 100% dan itu sudah terupload. Nah, untuk mengetahuinya, membuktikan bahwa sudah terupload atau belum iris testing CSV-nya, kita panggilkan secara sampelnya saja, head-nya aja. Jadi ini sudah terpanggil dari indeks 0 sampai 4-nya. Kemudian print def to string untuk mengeprint seluruh data yang ada pada dataset iris testing.csv-nya. Kemudian kita normalisasikan mirip dengan yang nomor 2, bedanya ini langsung ke fungsinya for j in datasetnya ini. Nah, kalau yang nomor 2 tadi kan dia itu kasih variabelnya karena buat ngenalin dulu ini apa sih apa-apanya. Nah, kalau yang nomor 4 ini langsung tetap pakai kemudian ini tetap pakai fungsi log. Kemudian kita masukkan kolom-kolomnya seperti tadi lagi untuk kolom sepaleng dinormalisasikan seperti cara pada nomor 2 tadi, kemudian kolom petaleng, lalu kolom sepal width dan kolom petal width. Terus kita print lagi hasil normalisasinya yang sampelnya dari indeks 0 sampai 4-nya. Kemudian selanjutnya kita print untuk yang dataset keseluruhannya. Ini lanjutannya dari 5 dan seterusnya. Nah ini. Untuk hasilnya perbedaannya jadi lebih banyak koma-komanya. Oke, lanjutnya nomor 5. Prediksilah kelas data di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Oke, di sini sebelumnya saya membuat array kosong dahulu untuk masing-masing variety-nya. Nah, di sini ada variety setosa, versicolor, dan virginica.
Di sini kita menggunakan juga fungsi perulangan. Nah, ini fungsi perulangannya for x in def test index. Sepaleng, langsung saja misalnya pada variety setosa. Distance sama dengan def test sepaleng indeks x dikurang nama kolomnya itu SL atau sepaleng setosa dipangkatkan 2 ditambah sepal width nama kolomnya indeks x dikurang nama kolomnya lagi sepal width setosa dipangkatkan 2 ditambah def test petaleng indeks x dikurang petaleng underscore setosa dipangkatkan 2 lagi ditambah def test petal width indeks x dikurang petal width underscore setosa pangkat 2. Setelah semua dipangkat 2, kemudian akan dipangkat setengah atau diakarkan maksudnya. Lalu berlaku yang sama juga pada variety versi color-nya. Seperti tadi, dipangkatkan 2, petalengnya juga dipangkatkan 2, petal width-nya dipangkat 2, kemudian dipangkat setengah atau diakarkan. Lalu variety Virginica juga, sepaleng pangkat 2, sepal width pangkat 2, kemudian petaleng pangkat 2, petal width pangkat 2, dan diakarkan lagi. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya sama dengan for x in hasilnya, kita print x-nya, ini dia. Hasilnya. Setosa versi color Virginica, berurutan. Oke, selanjutnya nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Sini saya membuat array testing dulu, array kosong. Kemudian kita menggunakan fungsi for i in range, len setosa. Kolom setosa ini maksudnya. If i kurang dari 10, ya maksudnya karena di setosa itu datanya kurang dari 10. Nah, ini kita bisa cek. Nah, setosa kan 1, 2, 3, ya maksudnya dari 0 sampai 9 saja data. Nah, if setosa kurang dari lalu selanjutnya, if setosa kurang dari versi color dan setosa kurang dari Virginica, tested true atau terbukti benar, maka dia akan masuk ke fungsi append-nya untuk truth-nya ditambahkan 1. Atau else-nya dengan kondisi lainnya, jika terbuktikan bahwa dia salah, testing tetap masuk ke fungsi append ini, tapi tidak ditambahkan 1. Lalu selanjutnya untuk variety versi color itu i kurang dari 20 karena versi color datanya kurang dari 20. Nah, nih. Dia sampai 19. Oke, lalu selanjutnya sama versi color kurang dari setosa dan versi color kurang dari Virginica terbukti benar, akan masuk ke fungsi append dan truth akan ditambahkan 1. Atau jika terbukti salah, akan tetap masuk ke fungsi append tapi tidak ditambahkan truth 1. Lalu selanjutnya Virginica i kurang dari 30 karena datanya kurang dari 30 dan Virginica kurang dari setosa dan Virginica kurang dari versi color terbukti benar, akan masuk ke fungsi append truth ditambahkan 1. Nah, jika terbukti salah, akan tetap masuk ke fungsi append. Lalu kita print array testingnya, kemudian persentasenya truth per kolom setosa dikali 100. Kemudian kita cari akurasinya dengan cara ini, print keakuratannya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Keakuratannya 40%. Oke, itu dia penjelasan saya
mengenai modul 3 data mining. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.